Ketika McLaren, Mercedes, dan Max Verstappen disorot kamera karena bisa kencang bertarung di baris depan, Ferrari dapat sorotan kamera karena drama yang mereka buat di GP Miami kemarin. Ketika balapan mulai berjalan membosankan di paruh kedua, Ferrari hadir sebagai hiburan dengan konfrontasi radio antara Lewis Hamilton dan Charles Leclerc yang sukses membuat tifosi terheran-heran dengan selalu ada saja gebrakan yang dibuat oleh tim favoritnya ini. Walau cuma finish di urutan ke-7 dan ke-8, Ferrari membawa pulang sebuah drama yang harus mereka selesaikan secara serius di internal tim. Manajemen pembalap Ferrari sangatlah diuji pada race Miami, terutama dengan penerapan tim order yang eksekusinya berantakan dan membuat tensi di dalam tim jadi sedikit menghangat. Setelah menyalip Carlos Sainz, Lewis Hamilton yang memakai ban medium merasa lebih kencang dari Leclerc yang pakai hard dan meminta bertukar posisi supaya bisa kejar Kimi Antonelli. Namun, keputusan diambil dengan cukup lama, membuat Hamilton kesal dan terus-menerus mendorong tim di komunikasi radio untuk membuatnya bertukar posisi dengan Leclerc. Namun setelah tim order berlaku, laju Hamilton dengan medium ternyata tidak sekencang yang diharapkan, dan dia tak bisa mendekat secara signifikan ke Antonelli. Usia ban medium Hamilton hanya 1 lap lebih tua dari ban hard Leclerc yang lebih baru, jadi cukup lumrah jika dia kesulitan menjauh dari grip mediumnya yang sudah mulai menurun. Otomatis Leclerc bisa terus menempel rekan setimnya itu dan mengeluhkan bannya alami overheat karena Hamilton ternyata tidak mampu menjauh ke depan. Sekarang gantian Leclerc yang meminta bertukar posisi dan Ferrari tak punya pilihan selain meralat tim order sebelumnya untuk meminta Hamilton mengembalikan posisinya lagi kepada Leclerc. Kesal dengan keputusan tim order yang kacau, Hamilton sempat menyindir apakah mereka ingin biarkan Carlos Sainz lewat juga melihat jaraknya yang makin dekat di belakang. Seusai balapan, pembalap peraih 7 titel juara dunia ini kemudian memberikan klarifikasi soal komunikasi radionya yang cukup panas saat balapan. Walau mengaku senang dan cukup puas terhadap jalannya race, Hamilton memberi indikasi kalau momen-momen seperti kemarin menunjukkan betapa leletnya Ferrari dalam mengambil keputusan strategi. Ia menolak minta maaf terhadap apa yang ia katakan di radio, dan bahkan mengaku jika ia bisa mengatakan sesuatu yang lebih buruk seperti pembalap di tim lain. Seusai balapan, Hamilton berkata kalau ia bertemu dengan Frederick Vasseur yang datang ke ruangannya. Di situ ia mencoba menenangkan Vasseur untuk rileks dan jangan terlalu sensitif terhadap apa yang ia ucapkan di radio. Karena pada akhirnya pembalap berada di dalam tekanan yang besar ketika di sirkuit dan mustahil mengharapkan ucapan yang sopan santun dari pembalap di radio. Hamilton menegaskan kalau kerasnya ia di radio bukan berarti menunjukkan kemarahan, tapi itu merupakan ekspresi kekesalan karena lambatnya Ferrari dalam buat keputusan. Karena jika kita lihat dari pilihan strategi, Hamilton sudah diberi strategi yang berbeda dari Charles Leclerc yang menempatkannya pada dinamika balapan yang berbeda pula. Hamilton yang pit stop lebih cepat dari jadwal karena tidak nyaman dengan ban hard dan munculnya virtual safety car, merasa berada di momentum yang sangat bagus untuk bisa mengejar Kimi Antonelli di posisi 6. Tapi dia malah tertahan selama 5 putaran di belakang Leclerc karena keputusan lambat dari Ferrari dan efek dirty air membuat performa ban mediumnya menurun begitu cepat ketika sudah bertukar posisi. Keputusan Ferrari untuk meralat tim order semakin membuat Hamilton kepanasan di kokpit karena itu ia nilai sebagai dampak karena terlalu lama membiarkannya tertahan di belakang Leclerc tadi. Kekesalan Hamilton cukup bisa dipahami, karena kemarin adalah bukti kesenjangan manajemen antara eranya di Mercedes dengan di Ferrari sekarang. Dari sudut pandang tim, situasi Ferrari sejatinya memang sudah sangat sulit, karena keberadaan virtual safety car mengubah jalannya balapan bagi Leclerc serta Hamilton. Jarak keduanya jadi makin dekat setelah pit, dan Ferrari dihadapkan pada situasi yang mungkin tidak mereka prediksi sebelumnya. Ferrari kemudian tertekan dengan komunikasi radio Hamilton yang sangat intens, terutama ketika dia memulai memakai cara guilt tripping, atau membuat Ferrari merasa bersalah jika tak lakukan tim order, karena punya utang budi terhadap apa yang dilakukan Hamilton di Shanghai. Di Shanghai, dia inisiatif untuk memberikan jalan kepada Leclerc yang lebih kencang supaya bisa mengejar pembalap di depannya. Dan seketika setelah itu, Ferrari langsung mengabulkan tim order dan menyuruh Leclerc berikan posisinya kepada Hamilton. Situasi makin rumit karena Hamilton ternyata tak bisa menjauh dan gantian Leclerc yang komplain. Mereka tak punya pilihan selain meralat tim order yang semakin buat runyam kondisi di akhir balapan. Vasseur sendiri berkata jika pengambilan keputusan butuh waktu sekitar 1,5 lap karena mereka harus memahami apakah kecepatan Hamilton murni karena faktor ban atau karena faktor DRS saja. Ia akui kalau menyuruh pembalap seperti Leclerc untuk Hamilton bertukar posisi adalah keputusan sulit,
dan bakal lebih bagus jika instruksi diberikan lebih cepat, serta akan jadi evaluasi ke depannya. Kekacauan tim order seperti demikian harusnya bisa dihindari jika eksekusinya dilakukan lebih cepat, atau biarkan keduanya saling berduel daripada mengambil sebuah keputusan yang beresiko meningkatkan tensi. Apalagi hanya untuk perkara finish di posisi 7 dan 8 yang membuat drama-drama seperti ini jadi sangatlah tidak penting dan buang-buang tenaga untuk diselesaikan. Tapi disinilah tantangan terbesarnya, dan banyak pihak memprediksi jika Ferrari akan menemukan kesulitan dalam memanajemen kedua pembalapnya. Sudah jadi resiko memiliki pembalap yang berstatus sebagai juara dunia 7 kali, yang dipasangkan dengan seorang anak emas di dalam tim. Jelas kalau Ferrari masih punya problem di sisi komunikasi yang harus mereka benahi. Bukan cuma perkara tim order, tapi secara keseluruhan, bagaimana mereka menghandle kedua pembalapnya ketika di situasi strategi berbeda, memang harus dievaluasi. Sisi positifnya adalah baik Leclerc ataupun Hamilton, keduanya sama-sama patuh terhadap apapun instruksi yang diberikan oleh tim, bahkan rela untuk ambil inisiatif jika diperlukan. Ketika ada di kondisi terbaik, semua bisa berjalan mulus dan bahkan bisa mendongkrak performa Ferrari seperti yang ditujukan saat sprint GP Miami, di mana Hamilton inisiatif untuk masuk pit dan ganti ke ban soft yang krusial untuk raihan finish di posisi ketiga. Tapi jika Ferrari lamban dalam ambil keputusan, itu sama saja memantik api di dalam jerami, karena tak bisa dipungkiri kalau kedua pembalapnya memiliki ambisi serta ego yang sangat besar ketika balapan di sirkuit. Kerasnya Hamilton juga sesuatu yang Ferrari butuhkan, karena dia menunjukkan dengan jelas apa saja perbedaan dan apa saja masukan-masukan bagi tim untuk bisa memiliki kualitas juara dunia. Oleh karena itu, Hamilton meminta Vasseur untuk jangan terlalu sensitif dengan tim radio yang keras, karena itu menunjukkan realita yang jadi alasan kenapa Ferrari puasa gelar selama 18 tahun lamanya. Namun jangan sampai juga masalah komunikasi ini menutupi problem sebenarnya yang dialami Ferrari. Jika komunikasi bisa diselesaikan lewat diskusi setelah balapan, maka masalah terbesar Ferrari tak bisa diselesaikan secepat itu, karena faktanya performa mereka di Miami sangat jauh dari kata memuaskan. Mereka diasapi oleh Williams, baik dari kualifikasi ataupun balapan. Ferrari finish 1 menit di belakang McLaren, dan Leclerc selesaikan balapan 20 detik di belakang George Russell. Balapan mereka sudah kacau sejak kualifikasi, di mana baik Leclerc ataupun Hamilton sama-sama kesulitan dalam memaksimalkan ban soft baru ketika hot lap. Hamilton terutama, yang harus merasakan gugur di sesi Q2 untuk pertama kalinya musim ini bersama Ferrari, dan cuma bisa start dari posisi 12. Sementara Leclerc yang start dari posisi 8 mengaku sudah melakukan segala cara dan sudah tak bisa melaju lebih kencang lagi karena performa SF25 yang sudah mentok. Upgrade floor yang sebelumnya mereka klaim bekerja dengan baik di GP Arab Saudi, tiba-tiba saja seperti downgrade kembali ketika mobilnya melaju di Miami. Hal ini cukup aneh, karena Ferrari dalam 3 edisi sebelumnya dikenal cukup kompetitif di Miami dan sempat raih pole position pada balapan perdana di 2022. Kombinasi tikungan lambat serta traksi di sektor 2 dan 3 merupakan area yang seharusnya Ferrari sangat unggul di sana. Tapi musim ini sangat berbeda, karena justru di sektor kedua lah Ferrari kehilangan banyak waktu saat kualifikasi. Dari data bisa dilihat, Ferrari kalah cepat daripada Mercedes yang bisa rata-rata 5 km per jam lebih kencang saat mengambil variasi tikungan di sektor kedua. Understeer parah tersebut buat Leclerc kehilangan waktu sampai 0,6 detik hanya di sektor kedua saja dibanding Russell. Sebaliknya, SF25 relatif cukup oke di sektor pertama, yang didominasi oleh tikungan cepat yang menuntut downforce. Ferrari masih punya keterbatasan yang sama meskipun sudah memakai floor baru yang diklaim bisa disetting dengan ketinggian lebih rendah. Limitasi mereka masih di seputar mechanical setup yang belum bisa memaksimalkan settingan suspensi, terutama pull rod di bagian depan, yang berpengaruh terhadap sensitivitas grip ban depan. Miami menuntut keseimbangan antara tikungan cepat dan lambat, serta kestabilan mobil saat melindas curb. Masalahnya bagi Ferrari, dengan SF25 yang dirombak total dan karakteristik yang berbeda, mereka belum menemukan variasi settingan yang tepat untuk bisa melibas sirkuit Miami yang teknikal. Itu membuat setup window dari Ferrari jadi sangat sempit dan sulitkan kedua pembalapnya ketika memaksimalkan performa ban saat kualifikasi. Ferrari berencana keluarkan beberapa update di Imola dan Monaco, lalu ditambah dengan perubahan aturan flexi wing yang diprediksi akan mengubah peta persaingan di Catalunya nanti. Masih ada kepercayaan jika SF25 memiliki potensi yang besar untuk diekstrak musim ini dan mengembalikan Ferrari ke barisan podium. Tapi waktu mereka semakin mepet karena harus mengejar pengembangan mobil 2026 yang sama-sama meragukan untuk saat ini.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.